Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, bersyukur pada saat ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Allah buat kebaikan-Mu. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggi Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
Kita minta pertolongan Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami pagi hari ini. Awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memuliakan nama Tuhan dan kita mengagungkan nama Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi kekuatan dan mazmurnya kita. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Biarlah pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat ini kita akan siapkan hati kita, pikiran dan seluruh kehidupan kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Haleluya Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Salam, mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar, mengerti, bahkan melakukan firman Tuhan. Karena itu berbicaralah melalui mulut lidah hamba-Mu, kuatkan dan teguhkan kami, kuduskan kami, sehingga telinga kami kudus, mata kami kudus, hati kami kudus di hadapan Tuhan. Dan firman itu masuk dalam kehidupan kami, berbuah-buah 30, 60, 100 kali ganda pada saatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang pada tanggal 31 Januari 2021, tema yang diberikan umat Allah yang baru. Diambil dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Banyak sekali ayatnya. 11 ayat, saya tidak baca semuanya. Saya cuma baca satu ayat saja dan beberapa ayat yang menunjang penyampaian firman Tuhan. Saya baca 2 Korintus 5 ayat 17. Tidak asing bagi kita semua. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oh, luar biasa. Saudara dan saya adalah di dalam Kristus, adalah ciptaan baru. Yang lama itu sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Apa yang dimaksud dengan pelayanan pendamaian? Kalau saudara buka Alkitab, 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21 itu judulnya perikop pelayanan pendamaian. Apa artinya pelayanan pendamaian? Artinya pelayanan di mana manusia diperdamaikan dengan Allah. Artinya Allah tidak lagi memperhitungkan pelanggaran kita. Dosanya sudah diampuni. Itu pelayanan pendamaian. Paulus menegaskan bahwa kita adalah utusan-utusan Kristus untuk mengajak orang. Ya, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Itulah pesan, mengajak orang. Perkatakan firman, katakan, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Didamaikan sehingga Allah mengampuni dosamu. Kata karya pendamaian adalah menjadi satu dengan Yesus. Itu karya pendamaian. Kalau saudara dan saya sudah didamaikan, kita menjadi satu dengan Kristus. Sudah menjadi satu dengan Kristus. Kita didamaikan. Dalam 2 Korintus 5, pasal 2 Korintus pasal 5, Paulus mengajar beberapa tema. Paulus ini luar biasa. Kalau saudara baca nanti 2 Korintus pasal 5 seluruhnya, Paulus bicara soal kehidupan Yesus, soal kasih Yesus, soal ciptaan baru, soal pelayanan pendamaian. Lewat kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita yang sudah diperdamaikan, apa? Buktinya apa?
tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Saudara masih hidup untuk dirimu sendiri? Kalau kita sudah didamaikan dengan Allah, maka hidup kita bukan ego, bukan. Tapi mata kita melihat orang-orang sekitar kita. Kita timbul belas kasihan seperti Allah. Betapa kasihannya kalau suatu saat dia masuk neraka, betapa kasihannya. Itu orang yang belum diperdamaikan dengan Allah. Sebaliknya, kita menilai orang dengan cara yang berbeda. Kita melihat orang itu sebagai orang yang sangat membutuhkan pendamaian dengan Yesus. Orang yang sangat membutuhkan karya pendamaian Kristus. Kita melihat orang seperti itu. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. 1, usaha meyakinkan orang. Di dalam pelayanannya, Paulus selalu berusaha meyakinkan orang, para pendengar. Itu keinginan Paulus. Dia ingin meyakinkan. Dan itu keinginan kita para pengkhotbah. Tapi saudara mesti tahu, Paulus juga berharap agar orang Korintus mengerti pemberitaannya bukan untuk mendapat pujian. Jadi artinya Paulus ingin meyakinkan bukan untuk dia dipuji, bukan. Paulus ingin setiap orang meyakinkan perkataan Paulus. Perkataan yang adalah firman Allah. Supaya orang meyakini dengan teguh perkataan Allah. Kedua, membanggakan penderitaan. Itu Paulus. Paulus itu pribadi yang sangat membanggakan penderitaan di dalam Kristus. Sebaliknya, orang Korintus menganggap bahwa seorang rasul tentu tidak akan mengalami penderitaan. Maaf kata, banyak pendeta yang tidak menderita lagi, saudara. Hidupnya sudah mewah, kemewahan malah. Ya, saya tidak menghakimi orang, enggak. Tapi Paulus kembali lagi. Orang Korintus menganggap bahwa seorang rasul seperti Paulus tidak lagi mengalami penderitaan. Mereka lebih memandang orang dari segi penampilannya dan bukan dari hatinya. Mungkin saja orang Korintus menganggap Paulus itu kurang waras karena membanggakan penderitaan yang dialaminya. Menurut mereka Paulus ini rasul, mestinya nggak menderita. Kok malah membanggakan penderitaannya di dalam Kristus. Bagian yang ketiga, yang terakhir, anugerah Tuhan. Namun semua itu dilakukan oleh Paulus karena didorong oleh kasih Yesus kepadanya. Kenapa Paulus membanggakan penderitaan? Karena dia juga masuk dalam kebangkitan dan kematian Kristus. Itu kerinduannya yang dalam. Dia ingin mengalami kebangkitan Kristus dan kematian Kristus di dalam hidupnya. Karena itu kalau dia sempat menderita, dia tidak menyesal, tidak mengeluh. Malah dia bangga. Menderita karena Kristus, itu kebanggaan Paulus. Paulus melakukan karena didorong kasih Yesus kepadanya. Ia melayani karena ia telah menerima anugerah kasih Yesus. Paulus menerima anugerah kasihnya dan itu yang merubah hidupnya. Itu yang merubah jadi dia menjadi ciptaan yang baru. Tidak seperti pandangan orang Korintus. Rasul itu mestinya sudah nggak menderita. Pendeta itu mestinya nggak menderita. Itu jadi filosofi yang salah sebetulnya. Kasihan tuh pendeta-pendeta yang menderita. Ya, yang mengabarkan Injil dengan sungguh-sungguh di tempat-tempat yang tidak ada dalam peta. Kasihan tuh, ya. Tapi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Anugerah itu yang membuat Paulus hidup bukan bagi dirinya sendiri, tapi bagi Kristus yang telah mati dan bangkit bagi dunia. Bukan bagi Paulus saja. Mati dan bangkit bagi dunia, itu kematian Kristus. Itu yang membuat Paulus hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Cara pandangnya kepada orang-orang lain dia. Boro-boro ada iri, dengki, marah. Enggak. Dia melihat orang itu kasihan.
kalau dia belum didamaikan dengan Kristus. Kasihan. Ujung-ujungnya sudah pasti firman Tuhan berkata neraka. Orang yang belum didamaikan sama Tuhan, ujung-ujungnya sudah pasti. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas. Keempat, saya tambah lagi satu poin. Menjadi ciptaan baru. Apa itu artinya? Anugerah Allah membuat orang yang ada di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Itu ayat 17 tadi. Ciptaan baru tidak langsung sempurna dalam 1 detik, 1 malam. Aku ciptaan baru. Jadi aku sudah sempurna. Sekarang aku dibaptis, aku sudah sempurna. Kok enak, saudara? Itu progresif. Ya. Ciptaan baru tidak langsung sempurna dalam semalam. Melainkan saya singkat SST. Apa? Sudah diubah. S kedua, sedang dalam progres. T-nya apa? Terus berubah. SST. Sudah dirubah, sedang dalam progres, terus berubah. Itu ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru karena karunia Allah yang diterima dengan iman. Hidup sebagai ciptaan baru berarti membiarkan Allah berkarya dalam diri kita. Seperti itukah saudara? Membiarkan Allah berkarya dalam diri kita? Atau membatasi karya Allah dalam diri kita. Sakarepnya sendiri, sakarepku. Ya. Tidak mengizinkan Allah berkarya di dalam hidup ini. Itu bukan ciptaan baru. Sebelumnya, dosa telah membuat kita terasing dari Allah. Namun di dalam kebesaran kasih-Nya, Ia telah merekonsiliasi hubungan kita dengan diri-Nya melalui pribadi dan karya Yesus Kristus. Dia merekonsiliasi melalui Yesus Kristus. Kita dijadikan ciptaan baru. Berita ini seharusnya digemakan terus. Apa? Berita apa? Berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Ini berita yang luar biasa. Berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Sebagai penutup, pemulihan hubungan dengan Allah dan kasih Allah yang begitu besar layak juga dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Setiap pagi kita ketemu orang-orang. Pernahkah saudara meluangkan waktu dan mengadakan hubungan kontak bicara dengan orang-orang sekitar saudara? Tidak kebetulan, saben hari kita ketemu orang. Ya. Karena kita hidup dalam dunia, sudah pasti ketemu orang. Tuhan kasih orang-orang yang dipersilahkan untuk saudara bersaksi kepadanya. Di rumah, di perjalanan, di bus, di kampus, di tempat pekerjaan itu banyak orang. Bagaimana saudara memandang dia? Paulus melihat orang ini perlu sekali diperdamaikan dengan Allah. Itu berita yang penting pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, bukan cuma berhenti dan mandek di kepala, tapi terus menjadi rema dalam kehidupan kami. Di rumah, di kantor, di perjalanan, di gereja, kami suka memperkatakan firman Tuhan. Memberitakan berita viral yang paling penting. Berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Bapak. Diberkati seluruh umat Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa mempersiapkan barcode-nya dan juga bisa mentransfer ke rekening gereja. Namun sebelumnya kita naikkan pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami
kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan kelengkapan warta jemaat untuk kita semua. Untuk hari Senin tanggal 1 Februari 2021 ada rapat majelis jam 7 malam dilakukan melalui via Zoom. Untuk hari Selasa, doa pagi dari Selasa sampai dengan Sabtu diadakan jam 8 pagi sampai dengan jam 9, dilakukan melalui via Zoom. Dan untuk malam harinya di Selasa ada evaluasi program untuk Departemen Penggembalaan, Misi dan Pembinaan dilakukan melalui Zoom. Untuk hari Rabu ada Komsel Youth di tempat ini, dan bagi saudara-saudara yang tidak bisa mengikuti melalui Zoom yang sudah disediakan. Untuk hari Kamis jam 7 malam ada evaluasi komisi remaja dan musik pujian. Untuk Sabtu seperti biasa ada ibadah youth di tempat ini, dan juga bagi saudara-saudara yang tidak bisa mengikuti melalui IG Live Youth Fluid. Untuk ibadah minggu diadakan jam 9 pagi di tempat ini, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa mengikutinya melalui channel YouTube Tobi Linando. Untuk ibadah KA bisa mengikuti melalui channel YouTube Christina Natalia. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita terima berkat Tuhan. Kita kedangkan tangan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.